dasar. Kemarin lomba dia yang paling kecil, SD. Ya. Dan lawannya anak kuliah. Gitu. Jadi itu memang tidak gampang. Ya, mungkin kemarin yang nangis Mbak, enggak bisa masuk. Ya mari gimana lagi kata saya. Ya harus ya itu tadi legowo. Legowo, betul. Tapi namanya anak ya Mbak ya, sudah jerih payahnya ini 9 loh Mbak, 9. Enggak mudah itu. 9 prestasi di bidang non akademik tadi ya. Dan yang kecewa pasti ya Mbak, bukan sedikit ini masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sebelang semua, ketemu lagi sama Lia. Kali ini di Banyuwangi itu lagi heboh-hebohnya untuk para pelajar yang sedang gencar-gencarnya mau daftar SMP, SMA dan sebagainya. Nah, teman-teman, di Banyuwangi itu lagi ada kabar hangat, tapi juga bikin nyesek nih. Jadi bayangin aja kamu latihan dari pagi sampai malam, latihan fisik, kemudian menahan lelah, pasti capek banget. Tapi kalau kamu sudah dapat juara 1 tingkat provinsi untuk bidang silat, pasti bangga dong, bangga pastinya. Nah, kemudian bayangin juga kalau semua kamu ngelamar atau apply ke SMP impian kamu melalui jalur prestasi, tapi ditolak. Pasti sedih banget. Nah, kali ini saya udah sama adik dari SD, salah satu di SD Banyuwangi. Kita kenalan dengan dia yuk. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kalau boleh tahu adik siapa ini? Faisal. Adik Faisal. Nama panjangnya siapa adik? Disebutin aja. Faisal Ahmadi Pratama. Oke, mau dipanggil adik atau dipanggil Faisal nih? Faisal aja. Faisal aja. Oke, Faisal sehat kabarnya? Oke. Nah, kalau nggak salah Faisal pernah juara 1 tingkat provinsi ya? Iya. Di bidang Kuras. kuras. Kuras itu apa tuh? Seperti judo, Mbak. Oh, seperti judo. Nah, tapi untuk kemampuan dari Dek Faisal tidak hanya di bidang judo saja ya? Iya. Apa saja tuh? Mungkin bisa dijelasin. Ada lari, Yang keras dikit nggak apa-apa, biar teman-teman sobat sebelang dengar. ada lari, silat, sama Kick striking. striking, Jalan cepat jalan ya. cepat. Sama jalan cepat. Jadi mulai dari tingkat bela diri sampai ke lari ya. Atletik semua nih. Iya. Oke, Adik Faisal sendiri sekarang usianya berapa? Kelas berapa? 12. Kelas 12. Oke. Kelas 6 ya? Ya. Kelas 6 menuju ke SMP. Ya. Oke. Nah, kalau seumpama berarti Adik Faisal ini sedang mengikuti SNBPTN. Ya. Jalur SMP ya. Oke. Nah, kalau untuk selama berkarya di bidang atletik di SD itu gimana sih perasaannya Faisal dan apa aja sih yang udah Faisal korbankan nih untuk fokus di bidang atletik? Capek, lelah itu tidak biasa. Oke. Capek lelah itu udah biasa ya. Jadi memang fokusnya di bidang olahraga. Terus kira-kira kalau untuk belajar sendiri bagaimana Faisal? Apakah terganggu atau tidak? Terganggu. Terganggu pastinya ya. Cuman untuk setiap penghargaan yang Faisal dapatkan itu juga bisa mengharumkan nama sekolah, betul? Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu Faisal dari SD mana nih? SDN 1 Kepatihan. SDN 1 Kepatihan. Oke. Sekarang mau mendaftar ke SMP. Nah, kira-kira udah tahu belum SMP apa yang mau didaftarin? 1 Banyuwangi. SMP 1 Banyuwangi. Nah, kalau nggak salah kakak ya, manggilnya nggak apa-apa kakak ya. Oke, katanya Faisal sedang berusaha untuk mengikuti jalur masuk SMP. Ya, kalau boleh tahu itu jalurnya apa aja yang udah Faisal ikutin? KIP. KIP berarti jalur afirmasi, Ya. Sama prestasi, prestasi, sama domisili. sama domisili. Oke, kali ini kita tanyanya ke mamanya saja ya, karena sudah ada. Jadi Faisal tidak sendiri, Faisal ditemani oleh mamanya ini. Kita kenalan dulu dengan mama siapa? Iya. Mama Lia, oke. Jadi namanya juga sama ya, sama hostnya, oke. Nah, untuk mama sendiri, kira-kira mengalami kesusahan nggak sih mas selama Faisal mendaftar di SMP? Iya Mbak. Saya ikut yang KIP, awalnya nyantol, setelah itu hilang.
jalur non akademik prestasi itu juga gitu nyantol hilang. Oke. Nah, setelah itu pikir saya ada lagi jalur yang terlahir ini ikutnya yang domisili sama aja nyantol hilang. Yang terakhir itu jalur zonasi ya, zonasi. Jadi memang untuk zonasi sendiri lokasi dari SMP 1 ke rumah itu dekat atau enggak? Ya lumayan. Lumayan ya. Kalau di situ tuh jaraknya 0,99. Desa apa itu? Disebutin aja nggak apa-apa? Karangbaru. Karangbaru. Jadi memang titik lokasi desa Karangbaru sama SMP 1 itu sudah masuk arena zonasi. Iya. Tapi kegeser terus ya. Kegeser itu dari urutan berapa ke berapa? Awal itu 43, terus 54, 43, 47, 50, 55, langsung terlahir itu 107, setelah 107 jam perkiraan setengah 4 itu Mbak. Setelah jam 4 hilang 111. Waduh, jauh banget ya. Iya. Terus kalau seumpama awal-awal mendaftar melalui jalur prestasi yang diberikan ke SMP 1 itu apa aja? Kan Sertifikatnya? Itu sertifikatnya satu nggih, hanya bisa satu. Waktu itu yang dipakai Kuras. Provinsi juara 1. Oke, yang tadi yang tingkat provinsi ya? Itu tidak berjenjang. Karena memang di bidang silat sendiri juga ada keterbatasan usia. Oke. Kalau seumpama di SMP 1 kan memang banyak sekali saingannya Faisal ya. Minatnya banyak. Kalau kira-kira memang sudah ekspektasi bakal langsung diterima atau enggak sih sebenarnya dari mamanya sendiri? Awal ragu ya Mbak. Memang denger-dengernya memang banyak yang masuk sana. Sedangkan Faisal ini mengumpulkan prestasi itu mulai kelas 3. Oke. Berarti dari kelas rendah sendiri kemudian sampai akhirnya di kelas 6. Oke. Jadi kalau memang seumpama kita lihat di sistem pendidikan kita, kalau menggunakan jalur prestasi aja juga nggak bisa ya. Karena memang tiba-tiba ada TKA, kemudian juga ada nilai rapot yang diakumulasi semua. Menurut dari pihak mamanya sendiri, dari pihak Faisal, ketika jalur akademik untuk jalur akademik ini bisa mendukung untuk masuk ke SMP-nya apa tidak? Karena saya lihat nilainya itu besar ya Mbak, jadi saya enggak ikut waktu itu. Oh, yang di SMP 1 ya? Yang rapot. Jadi saya tuh yang ikutnya non akademiknya itu karena ya bagi saya menonjol ya, kalau dinilai sendiri menonjol Mbak, karena juara 1 tingkat provinsi. Oke, memang. Jadi tidak mudah itu Mbak. Iya, mendapatkan karena dengan non akademik yang lebih menonjol ya pasti orang tua sudah akan lebih mendukung ke hal itu ya daripada akademiknya dulu gitu. Oke. Selama dalam masa pemilihan, otomatis kan SMP juga memilih siapa yang harus jadi muridnya mereka. Nah, untuk dari pihak Faisal sendiri itu punya pilihan lain nggak sih selain SMP 1? Ya karena dari Faisalnya itu sendiri tuh kalau tidak satu Banyuwangi, satu Giri, itu pun sama-sama ndak bisa. Oke, kenapa itu kalau bisa dari SMP Giri? Ya itu nilai ya? Sama aja. Jadi nilainya yang juara 1 tuh cuma dapat 100 nilainya, skornya 100. Oke. Sekarang kalian mau nanya ke Faisal. Faisal sendiri kenapa sih impiannya masuk ke SMP 1? Bisa diceritain nggak? Karena saya ingin merubah diri yang awalnya pemalas jadi tidak pemalas. Oke, jadi memang Faisal pengen berubah ya? Iya. Walaupun SMP itu membantu sedikit Faisal untuk berubah, tapi dengan lingkungan Faisal yang banyak anak pinter, itu ngebuat Faisal seneng gitu ya. Jadi akhirnya mau belajar lebih. Selain itu ada nggak yang bikin Faisal pengen banget nih masuk SMP 1 dan supaya teman-teman di luar sana bisa tahu dan bisa mendoakan Faisal. Intinya untuk mendukung Faisal. Jangan nangis. Faisal pengen bareng sama teman-temannya mungkin atau teman-temannya banyak ada yang temennya di sana yang gini, yang tahu perasaannya Faisal, dipikir apa yang klek lah sama dia di sana gitu. Oh, ada sahabatnya. Iya. Oh. Gitu. Dan Faisal pengen
sekolah dari SD, SMP ketemu sahabatnya biar bisa belajar bareng ya. Oke. Jadi memang pengaruh sahabat atau pengaruh teman tuh juga Ya. kuat ya untuk mendukung stimulan anak supaya mau belajar lebih. Oke. Jadi saya sebagai orang tua ya mendukung, Mbak. Gimana waktu itu mulai kelas 3 Umi, aku mau sekolah sana dengan cara ini. Ya sudah kayak gitu. Oke, tapi Faisal sadar kalau nilai Faisal kan tidak terlalu tinggi. Ya. Kemudian saingan Faisal juga banyak, apalagi orang-orang yang punya cita-cita kayak Faisal juga banyak. Oh, aku pengen masuk SMP favorit nih, biar aku bisa belajar, diajarin sama guru-guru yang lebih pintar gitu kan. Atau maksudnya bukan yang lebih pintar banget, tapi mereka memiliki wawasan yang lebih tinggi. Nah, Faisal sendiri seumpama mendapatkan bantuan, boleh masuk ke SMP 1, bisakah Faisal merubah yang dulu malas belajar, kemudian di SMP 1 akan lebih tekun belajar? Bisa. Saya yakin apa sih Faisal? Sangat yakin. Sangat yakin sekali gitu. Oke. Jadi untuk di SMP 1 memang belum dapat peluang masuk ya Bu, apalagi dengan 3 jalur ya. Iya. Zonasi sudah dicoba, kemudian afirmasi juga udah, sama yang terakhir domisili. Zonasi ya, Ya, zonasi. afirmasi sama prestasi, tiga-tiganya belum. Oke. Karena memang kalau kita tahu di SMP sistem pendidikan kita di Banyuwangi juga menarik anak yang berprestasi itu tidak banyak. Mentok cuman berapa persen, 5% dari keseluruhan, itu pun dengan total nilai TKA dan nilai akademik dari rapor gitu. Karena memang Faisal juga ada kelemahan di bidang itu, tapi apa harapan Faisal untuk pemerintah? Harapannya mungkin prestasinya itu. Prestasi itu. Jangan nangis. Faisal harus kuat. Faisal itu memiliki mental juara menurut saya. Apalagi kalau sobat sebelang semua melihat semua prestasi yang dimiliki Faisal, walaupun itu masih sejauh ini di bidang non akademik ya Bu. Tapi semua prestasi yang didapatkan Faisal itu banyak di bidang lari, kemudian ada silat, ada tinju juga. Ada tinju juga, dan itu nggak gampang buat seorang anak sekolah SD. dasar. Kemarin lomba dia yang paling kecil SD. Dan lawannya anak kuliah gitu. Jadi itu memang tidak gampang. Ya mungkin pemerintah juga bisa ikut andil dalam menaungi atau memberikan wadah yang tepat kepada anak-anak berprestasi ini, karena mereka tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tidak hanya mengharumkan nama orang tua mereka, tapi mereka juga mengharumkan nama daerah Banyuwangi, terutama apabila apalagi kalau mereka udah masuk provinsi, nasional dan internasional mungkin someday ya Bu ya. Kita harapkan aja bisa lebih dari itu. Oke, dari Faisal, kira-kira Faisal ngomong aja nggak apa-apa, kita bebas. Namanya media itu gunanya untuk menyampaikan aspirasi itu pendapat. Faisal mungkin salah satu anak berprestasi di bidang non akademik yang gagal sejauh ini ke SMP 1 ya, ke SMP impian, kita sebut impian saja. Nah kalau Faisal mungkin bisa berharap ke pemerintah, ngomong aja nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan nggak? Saya ingin masuk SMP impian saya karena saya keras ingin berubah diri. Berarti Faisal ingin sekali merubah diri Faisal ya. Oke. Baik, nah Bu, untuk jalur sekian banyak itu kan memang banyak halangannya ya Bu ya. Kita tahu bahwa jalur prestasi cuma sekian persen, kemudian jalur domisili juga tergeser terus. Domisili atau kita sebut jalur zonasi. Afirmasi pun juga persyaratannya adalah memiliki KIP. Faisal memiliki KIP? Punya. Dari kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 sudah punya KIP, tapi ditolak ya? Kenapa itu kalau boleh tahu? Karena yang diambil itu 43 siswa. Dan pendaftar lebih dari 43? Iya. Oke. Dan memang jalur afirmasi salah satu yang mendapatkan KIP bukan hanya dari keluarga tidak mampu, tapi juga dari penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri Mbak.
Oh, disabilitas sendiri. Sendiri. Baiklah. Mutasi sendiri. Oke. Nah, kalau selama ini berarti ada pilihan kedua nggak sih selain SMP 1 dari pihak mama? Ya giri Mbak. Giri ya. Cuma waktu itu nyoba di prestasi akademiknya juga gitu. Oke. Ditolak 13, juga. nyantolnya akhir di 15. Kalau domisili zonasi jauh sudah. Donasi jauh ya. Jauh. Iya, emang dari Karangbaru menuju ke Giri itu lokasinya udah lebih dari 40 kilo ya. Hampir 2. Hampir 2 ya. Oke. 1 kilo 600. Oh, emang udah jauh banget ya. Oke. Ada usaha yang udah dilakukan belum? Seperti ke pemerintah kah atau mau aju banding kayak gimana? Mungkin Belum udah ada? sih, Mbak. Belum ya. Baru memang Makanya kesini. niatnya menyampaikan melalui media. Barangkali pihak atasan dinas pendidikan bisalah melihat anak-anak yang seperti ini. Iya, betul. Yang memang mulai awal dia berusaha sampai akademiknya ketinggalan, kemungkinan itu. Jadi memang kasus nilai TKA ini sebenarnya kalau di luar sana dia itu tiba-tiba baru muncul, ya kan? Nilai TKA itu baru sekali muncul, walaupun kita lihat sepertinya sudah dirancang secara sempurna, tapi mungkin anak-anak belum siap dengan keberadaan TKA. Apalagi nilai TKA itu sangat penting untuk diakumulasikan bersama nilai rapot dari kelas 6 semester 1 sampai kelas 2. Baik, dan dari pihak sekolah apakah ada bantuan Ibu? Tidak ada Mbak. Tidak ada, jadi dari sekolah tidak ada bantuan ya? Kategori Faisal ini ya ndak bodoh-bodoh nemen ndak Mbak. Masih ada lah, masih bisa, cuma kan dia latihannya kadang sore, setelah sore pulang ngaji, setelah ngaji berangkat lagi sampai malam. Oke, jadi memang kalau seumpama solusinya mungkin karena setelah dari tadinya saya mau ngasih solusi ke Faisal, tapi ternyata dari pihak Faisal, keluarga Faisal itu sudah mencoba mengikuti melalui 3 jalur sekaligus. Ya, dari apa tadi prestasi, terus ada zonasi dan terakhir ada afirmasi. Semua jalur sudah diikuti dan mungkin alternatifnya juga kita lihat dari pihak sekolah atau SMP yang diimpikan oleh Faisal juga memiliki keterbatasan, apalagi banyak sekolah, banyak anak-anak dari Banyuwangi ingin masuk SMP tersebut. Jadi memang selain harus legowo tapi juga optimis untuk masuk ke sana ya. Oke, dari pemerintah kira-kira Bu ada yang mau disampaikan? Ya sedikit ya Mbak, maksudnya ya cuma itu harapan orang tua tuh pasti ada nggih. Setidaknya ya seperti anak-anak saya gini nih, kalau bisa, karena ini anak saya ini kejurprov, bukan kabupaten aja. Gitu. Jadi memang makanya tingkatnya saya tinggi. Seperti ini ya setengah berusaha buat anak saya, karena anak saya sudah berusaha, sekarang saya yang berusaha. Kalau seandainya memang tidak ada hasilnya, ya itu tadi legowo. Jadi kalau saya ngelihat sendiri mungkin buat pemerintah Kabupaten Banyuwangi, baik itu dinas terkait misalnya seperti Dispora dan Dinas Pendidikan bisa bersinergi kerjasama. Karena banyak sekali adik-adik seperti Faisal ini contohnya mereka memiliki kemampuan emas yaitu di bidang atletik ataupun non-akademik lainnya yang juara, tidak juara 1, tidak juara 2, tapi mereka itu nge-push diri mereka sampai ke tingkat yang tidak hanya di kabupaten. Nah harusnya semoga dari pihak pemerintah bisa memberikan jaminan kepada anak-anak emas ini, tidak hanya berterima kasih, tidak hanya memberikan uang, tapi juga ada apresiasi yang lebih dari itu, ataupun misalnya bantuan ya Bu ya, karena memang yang mereka butuhkan adalah dukungan dari banyak pihak, seluruh stakeholder, baik itu sekolah maupun dari pihak pemerintah, semuanya harus saling kerjasama. Dan kemudian juga dari pihak sekolah, manapun teman-teman di adik-adik yang memiliki keterbatasan waktu dari latihan, kemudian waktu belajarnya terpotong, benar Faisal?
Oke, jadi belajarnya nggak full kayak teman-teman Ya. yang tidak mengikuti latihan non akademik. Pastinya adik-adik seperti Faisal ini membutuhkan tutoring khusus ya, Bu ya. Jadi dari sekolah itu juga memberikan pendidikan tambahan atau bimbel ataupun tugas tambahan yang pasti harus dipantau sama sekolah. Jadi nggak dilepas karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang banyak mengalami keterlambatan dengan kurikulum yang ada. Kemudian banyak anak yang masih agak lama dalam memproses pelajaran ya Bu ya. Oke, untuk nilai akademik kalau seumpama Faisal diterima di SMP lain yang bukan SMP favorit Faisal, kira-kira apa sih strategi Ibu nantinya untuk Faisal sendiri ke depannya? Untuk kedepannya itu tadi ya Mbak, akademiknya Tingkatkan. ditingkatkan lagi ya. Ini yang non akademiknya ya juga mengikuti. Oke, jadi memang dari pihak orang tua juga Iya. ningkatin lagi belajarnya karena memang ibu juga sadar ya bahwa nilai dari Karena Faisal kalau Faisal ini olahraganya ditinggal, saya takut Mbak, takut nanti di luaran itu. Jadi saya sebagai orang tua, anak saya mempunyai keahlian ini ya sudah, itu yang saya dorong. dorong. Setuju, karena memang Anak sekarang kalau anak sekarang sudah memiliki cita-cita ya orang tua wajibnya mendukung dan mengarahkan yang terbaik ya. kemarin yang nangis Mbak, nggak bisa masuk. Ya mana gimana lagi, kata saya. Ya harus, ya itu tadi legowo. Legowo, betul. Tapi namanya anak ya Mbak ya, sudah jeripayahnya ini 9 loh Mbak, 9. Nggak mudah itu. 9 prestasi di bidang non akademik tadi ya. Dan yang kejur prof itu aja kok KONI Jawa Timur yang tanda tangan Mbak. Bukan ecek-ecek ya Bu Bukan. ya. Jadi memang Itu, harapannya ya pemerintah juga ikut turun. Pastinya kan orang tua pastinya melihat yang tanda tangannya itu tadi. Bukan untuk wilayah Banyuwangi, sudah Jawa Timur. Oke, memang harapannya selain dari pihak lain, pemerintah juga harus bisa memfasilitasi. Ya. Memfasilitasi apabila ada sistem seperti ini yang memberatkan salah satu pihak. Ya, walaupun kita tahu di bidang di bidang akademik Faisal kurang mumpuni, tapi dia sangat dipacu oleh keluarga di bidang non akademik, dan itu adalah salah satu yang membanggakan juga buat dirinya maupun sekolah. Karena tanpa prestasi pun sebuah sekolah juga tidak akan harum namanya ya Bu ya. Kayak mungkin harapan kita semua buat sekolah, pemerintah itu semua bisa saling bersinergi, kerjasama. Kita bantu anak-anak berprestasi seperti Faisal. Jangan sedih, semua jalan tuh pasti ada. Sobat Sebelang juga bisa. Jadi ini satu pelajaran. Mungkin kalau semua kalian menemukan kesalahan yang sama ataupun sistem yang tidak tepat terhadap anak kalian, bisa sama-sama mengajukan itu. Kita ajukan, kita sampaikan opini kita, aspirasi kita ke pemerintah dengan cara yang baik, yang sportif. Semoga didengar, semoga bisa dicarikan solusi yang terbaik buat kita semua. Ibu ada yang mau disampaikan buat Sobat Sebelang semua? Ya, terima kasih saya di sini sudah dibantu. Ya, harapan pasti ada ya, Mbak. Karena anak saya. Karena adiknya Faisal ini disabilitas. Saya berusaha ke Faisal gimana caranya agar itu tadi bisa membantu adiknya. Termasuk tulang punggung saya lah sudah, Mbak. Karena saya tidak bisa membantu apa, tidak bisa memberi apa-apa. Cuma bisa mendorong, Ngasih dukungan. dan setiap dia lomba tuh pasti saya mengikuti. Jadi tahu saya gimana dia berusaha mendapatkan juara itu. Kecewa pasti ya Mbak, bukan sedikit ini masalahnya. Karena semua darah, keringat semua tercurah buat Faisal ya. Faisal, terakhir ada yang mau disampaikan ke Mama Papa? Mungkin terima kasih atau rasa syukur. Terima kasih udah dukung saya mulai dulu nih. Sampai Dek Lana, Mami ini tidak bisa terus gitu nih. Kadang korban adiknya Mbak, saya sudah fokus ke dia.
adiknya yang korbannya. Oke, baiklah, tidak apa-apa Ibu. Kita akan carikan jalan keluarnya lagi, karena memang setiap masalah pasti ada solusi. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Apalagi kita memang memiliki kepercayaan, kita memiliki keyakinan bahwa semua masalah pasti akan berlalu. Jadi mau sedih juga nih. Oke, Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Karena sudah menyampaikan aspirasi mamanya Faisal, dan Faisal juga, kamu punya mental juara, jangan sedih, masa depan Faisal masih panjang, mau di SMP mana saja, yang penting Faisal bisa berprestasi, itu udah bagus banget buat Faisal ya. Oke, mungkin dari Kalia, Faisal harus tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah nyerah Faisal, masa depan kita tuh masih panjang, yang nentuin kita sendiri. Bukan pemerintah, bukan negara, bukan mama papa, bukan, tapi Faisal sendiri. Kalau Faisal niat berubah, belajar dengan lebih baik, semoga di mana saja tempat Faisal, kalau Kak Lia berharap Faisal bisa ditempatkan di SMP favorit Faisal. Dengan cara yang sangat mudah sekali, semoga Faisal bisa belajar lebih baik lagi. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk mamanya Faisal. Sama-sama. Terima kasih juga buat Faisal. Ya, tetap semangat ya. Nah, terima kasih juga buat sobat sebelang semua yang udah nemenin podcast hari ini. Kita banyak belajar dari sistem pendidikan di Banyuwangi. Salah satunya ya di Indonesia ini. Karena dari atas pasti ngikut ke yang bawah ya, Bu ya. Kita berharap semua apa yang terjadi di sini memiliki poin yang bisa dipetik buat semua orang. Semoga buat adik-adik yang sedang apply ataupun mau mendaftar di sekolah favorit kamu, baik itu di SMP maupun SMA, kamu bisa keterima sesuai dengan impian kamu. Dan jangan lupa, yang pasti semua perjuangan tidak akan berakhir di situ. Tetap harus belajar, apapun yang udah kamu cita-citakan kamu susun rapi-rapi, karena itu yang akan menentukan masa depan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.